Halo semuanya, hari ini kita akan membahas untuk materi perhitungan titik impas break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar untuk prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Sebelum kita memulai, Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sambil menunggu. Untuk materi ini tentang break-even point, dalam kegiatan usaha, seorang wirausahawan selalu memperhitungkan adanya titik impas atau break-even point. Analisis break-even point adalah suatu teknis analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan manfaat titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Adapun manfaat dari break-even point tersebut adalah sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Kemudian untuk komponen perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, break-even point memerlukan komponen perhitungan dasar berikut ini. Yang pertama ada fixed cost, yaitu biaya tetap. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contoh biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contoh biaya ini yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Adapun rumus yang digunakan untuk analisis break-even point terdiri dari dua macam sebagai berikut. Yang pertama yang berdasarkan dasar unit. Dasar unit berarti berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan titik impas. BEP sama dengan FC per dalam kurung P dikurangin VC. Kemudian untuk dasar penjualan, berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. FC per dalam kurung 1 dikurangin dalam kurung VC per P dalam kurung. Kemudian penghitungan 1 dikurangin VC per P biasa juga disebut dengan istilah margin kontribusi per unit. Kemudian untuk kurva BEP merupakan keterkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual, dan antara pendapatan dari penjualan atau penerimaan dan biaya. BEP terjadi jika pendapatan dari penjualan berada pada titik keseimbangan dengan total biaya, sedangkan biaya tetap adalah variabel yang tidak berubah meskipun jumlah volume yang dihasilkan berubah. Ya, kurva BEP dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, di sini ini F-nya merupakan variabel biaya tetap, kemudian yang P-nya variabel cost-nya, kemudian yang P-nya adalah total cost-nya.
ini untuk sumbu untuk penerimaan dan biayanya, dan ini untuk volume produksinya. Jadi BEP-nya akan didapat di bagian sini. Kemudian menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama itu ada break-even point, penjualan dalam unit. Rumus perhitungan BEP unit seperti berikut. BEP unit sama dengan FC per P dikurangi VC, di mana FC itu merupakan biaya tetap, P itu harga produk, kemudian VC merupakan biaya variabel. Kemudian break-even point volume produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Sedangkan break-even point yang rupiah menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BEP. Bisa kalian amati untuk rumus BEP rupiah. TR itu merupakan total revenue atau penerimaan. Jadi untuk BEP rupiah, FC per 1 dikurangin VC per TR. Ini ada beberapa contoh soal dalam menghitung BEP. Yang pertama itu ada penjualan. Produk A jumlah unitnya 15.000, harga per unit 1.000. Berarti totalnya 15 juta. Kemudian produk B jumlah unitnya 10.000, harga per unitnya 750, berarti totalnya 7.500.000. Kemudian biaya variabel produk A jumlah unitnya 15.000, harga per unitnya 500, totalnya 7.500.000. Biaya variabel produk B jumlah unitnya 10.000, harga per unitnya 300, totalnya 3 juta. Kemudian ada biaya tetap keseluruhan, di mana biaya tetap keseluruhannya itu 5 juta rupiah setahun. Dengan data tersebut, kalian diminta untuk menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah, menentukan BEP produk A dalam unit, dan menentukan BEP produk B dalam unit. Yang pertama akan kita jawab dulu untuk menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Adapun rumusnya yaitu total biaya tetap per 1 dikurangin total biaya variabel per total penjualan. Berarti 5 juta per 1 dikurangin 7.500 ditambah 3 juta per 15 juta ditambah 7.500. Kemudian 5 juta per 1 dikurangin 0,47. Berarti 5 juta per 0,53. Kemudian ada pembulatan yang hasilnya adalah 9.433.962,26 rupiah dibulatkan menjadi 9.433.962 rupiah. Kemudian untuk yang nomor 2, menentukan BEP produk A dalam unit. BEP produk A dalam unit itu total biaya tetap per harga jual per unit dikurangin biaya variabel per unit. Jadi 5 juta per 1.000 dikurangin 500. Jadi BEP per unitnya adalah 10.000 unit. Kemudian untuk menentukan BEP produk B dalam unit, total biaya tetap per harga jual per unit, kemudian biaya variabel dikurangin biaya variabel per unit. Jadi 5 juta per 750 dikurangi 300, jadinya BEP unitnya adalah 11.111,11. Kemudian dibulatkan menjadi 11.111 unit. Evaluasi hasil perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar.
di mana analisis break-even point adalah suatu alat atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tertentu perusahaan sehingga tidak mengalami laba dan tidak pula mengalami kerugian. Impas adalah suatu keadaan perusahaan di mana total penghasilan sama dengan total biaya. Keadaan impas perusahaan dapat terjadi apabila hasil penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan ketika memproduksi suatu produk. Biaya dalam analisis break-even point terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui titik impas perusahaan. Analisis break-even point juga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk melakukan perencanaan, yaitu dalam hal membuat perencanaan, penjualan, dan laba. Analisis break-even point digunakan untuk mengetahui tingkat volume penjualan sebelum perusahaan mengalami untung dan mengalami rugi, sehingga hal tersebut dapat digunakan manajer untuk menentukan perencanaan penjualan. Perencanaan penjualan adalah ramalan unit dan nilai uang penjualan suatu perusahaan untuk periode di masa yang akan datang yang didasarkan pada tren penjualan terakhir. Penyusunan peramalan penjualan mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah satuan unit yang akan diproduksi oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menjualnya. Perencanaan penjualan yang telah direncanakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk menentukan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Sehingga untuk memperoleh laba yang diinginkan, maka perusahaan harus menentukan perencanaan laba terlebih dahulu. Perencanaan laba adalah perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan, yaitu memperoleh laba. Perencanaan laba memiliki hubungan antara biaya, volume, dan harga jual. Biaya menentukan harga jual untuk mencapai tingkat yang dikehendaki. Harga jual mempengaruhi volume penjualan, sedangkan volume penjualan mempengaruhi volume produksi. Adapun latihan soal yang dapat kalian kerjakan, yang pertama yaitu sebuah perusahaan kerajinan menjual 100.000 buah hasil produksinya dengan harga Rp20 per buah. Biaya variabel per buah barang adalah Rp14, yang Rp11 adalah biaya produksinya dan sisanya adalah biaya pemasaran. Biaya tetap terjadinya secara merata jumlahnya Rp792.000, yang Rp500.000-nya biaya produksi dan lainnya adalah biaya pemasaran. Ya, jadi ini sudah disediakan tabel untuk soalnya, bisa kalian amati. Kemudian ingat catatannya, biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak berubah sebagai fungsi dari aktivitas suatu bisnis dalam periode yang sama. Sedangkan biaya variabel adalah biaya berkaitan dengan volume dan dibayar per barang atau jasa yang diproduksi. Kemudian dalam contoh di atas, administrasi dan pemasaran ada yang dimasukkan ke unsur variabel dan sebagian masuk ke biaya tetap. Penggolongan itu berdasarkan timbul dan besarnya pada masing-masing unsur. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan BEP rupiah dan limit. Yang kedua, menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan untung Rp90.000. Untuk latihan soal ini bisa kalian kerjakan di kertas lempiran, kemudian dikirimkan ke alamat email Ibu. Terima kasih. Sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian sehat selalu.